Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu, panitia atau admin ujian. Pada kesempatan ini saya akan simulasikan bagaimana kita men-setting atau menjadwal ujian. Kita terlebih dahulu masuk login sebagai panitia ujian. Kita lengkap, kemudian login. Selanjutnya kita langsung ke data ujian. Kemudian jadwal ujian. Pertama kita pilih tambah. Nama ujian kita pilih pas. Nama ujian yang tersedia. Kemudian bank soal. Kita pilih soal yang akan diujikan. Sebagai contoh simulasi kelas 10. Kemudian nama server, kita pilih server yang mana kita gunakan. Kemudian ruang ujian, karena saya mengawasnya di kelas 10.1, pilih ruang ujian di kelas 10.1. Sesi ujian, terlebih dahulu kita setting yang sesi 1. Kemudian pengawas ujian, nama kita sebagai pengawas di ruang ujian kelas 10.1. Waktu ujian, di sini ada dua pilihan, berdasarkan tanggal ujian atau berdasarkan durasi ujian. Jadi di sini kita pilih tanggal ujian. Kemudian di sini kita isi waktunya kapan. Jadi tanggal hari Jumat tanggal 25 sesuai dengan jadwal yang ditentukan panitia. Sesi pertama itu pukul 7 tanggal 25. Ini kita harus hati-hati jangan sampai berubah ya. Sesi pertama tanggal 25 bulan 11 mulai pukul 07.30. Kemudian berakhirnya tanggal 25 bulan 11 ya jam 9.30. Jadi pada saat men-setting ini kita harus perhatikan jadwal ujian yang diberikan oleh panitia ujian. Toleransi terlambat, maksudnya jika ada siswa yang terlambat, apakah boleh ikut mengerjakan ujian, toleransinya berapa menit, itu kita berikan atau isikan di sini. Sebagai contoh ini 60 menit. Kemudian mode koneksi ujian, ini ada dua, jawaban dikirim di akhir ujian atau jawaban langsung terkirim. Kita pilih langsung terkirim. Mode jawab soal bebas atau dikerjakan berurutan. Saya kira ini jelas, kita pilih bebas saja. Tampilkan nilai. Sini kita pilih nilai tidak ditampilkan. Kemudian tampil peringatan. Ya, ini maksudnya kalau misalnya siswa membuka halaman lain atau aplikasi lain selain daripada aplikasi ujian, maka akan tampil peringatan dan siswa tidak bisa melanjutkan ujian. Kita pilih di sini peringatan tidak ditampilkan. Reset login ujian. Jadi kalau misalnya siswanya ada permasalahan, apakah di reset atau tidak perlu? Kita pilih di sini tidak perlu. Jadi siswa bisa langsung login kembali. Tampilkan tombol selesai ujian. Jadi di sini ada batasan. Jadi misalnya siswa diberikan waktu 60 menit, tapi dia dalam 5 menit selesai. Kita pilih di sini tanpa batasan. Kapan saja tombol selesai bisa tampil jika siswa sudah mengerjakan semua soal. Kalau kita mau batasi misalnya 1/2 waktu, katakanlah ini waktu mengerjakan ujian adalah 60 menit. Kalau belum 30 menit, maka tombol selesai belum tampil. Jadi harus setengah waktu dulu. Di sini kita berikan kebebasan tanpa batasan. Tampilkan poin atau skor tidak perlu ditampilkan. Jadi skor setiap soal. Status terlambat, ya ada dua pilihan, apakah siswa yang terlambat ini bisa mengerjakan ujian dengan durasi waktu yang tersisa atau tidak bisa login. Kita pilih di sini login dengan
penyelesaian waktu. Jadi misalnya dia terlambat dengan sisa waktu 15 menit, maka hanya 15 menit itulah yang bisa digunakan untuk mengerjakan soal. Request token, di sini kita pilih otomatis token ditampilkan. Jadi tampil di perangkat masing-masing siswa. Proses nilai, ya langsung. Tombol remedial, tidak perlu. Sini tidak perlu tampil. Jadwal diaktifkan. Kemudian kita simpan. Nah, kalau kita sudah buat ini, bisa langsung kita duplikat. Jadi kita tidak harus membuat lagi dari awal seperti ini. Ya, tidak perlu. Ini bisa kita duplikat. Caranya kita berikan tanda checklist di sini. Kemudian kita pilih duplikat. Ini sudah terisi semua, tinggal kita sesuaikan. Yang perlu penyesuaian adalah yang pertama, sesinya kita rubah sesi 2, nama pengawas sama, ini sama, waktunya ini dimulai jam 9.30, jadi menyesuaikan dengan jadwal yang dibuat oleh panitia. Yang lainnya sama, ya, tinggal kita simpan. Ya, jadi saya sudah menjadwalkan 3 kelas. Pada saat kita akan melaksanakan ujian, kita terlebih dahulu harus melakukan absensi. Nah, untuk melakukan absensi kita harus login sebagai pengawas. Kita log out dari sini. Selanjutnya kita akan login sebagai pengawas ujian. Kita masukkan username dan password kita. Nah, sekarang kita akan melakukan absensi. Kita akan pilih presensi, kemudian kita pilih selanjutnya kita pilih kelas atau ruang yang akan kita presensi. Nah, ini supaya ini kita bisa presensi dengan cepat dengan jumlah siswa 15 orang, kita langsung memilih presensi all. Ya, ini. Ya, semuanya ini. Nah, jika seandainya ada salah satu dari siswa ini tidak hadir, katakanlah yang paling bawah ini, kita bisa pilih tombol ini. Ya, tidak hadir. Tidak hadir ini kalau kita buatkan status seperti ini, maka dia tidak bisa mengerjakan ujian. Seperti itu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.